Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat Kafah Channel dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa selalu disehatkan, dirahmati, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dinasti Mughal di India. Baik, kita langsung menuju pada pembahasannya, yaitu peradaban Islam mulai tumbuh dan menyebar di anak benua India pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Bani Umayyah, melalui ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Muhammad bin Qasim. Saat itu, Imperium Islam berhasil menaklukkan seluruh kekuasaan Hindu dan mengislamkan sebagian masyarakat India pada tahun 1020 Masehi. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India, yaitu meliputi dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti Lodi yang didirikan oleh Bahlul Khan Lodi. Hadirnya kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah yang saat itu mengalami kemunduran. Peradaban Islam periode klasik pertengahan merupakan peradaban yang agung. Saat itu tidak ada peradaban lain yang mampu menandingi kebesarannya. Kemudian kejayaan Islam dirasakan di berbagai daerah. Salah satunya adalah negeri India. Di India, Islam pernah berjaya terbukti dengan banyaknya dinasti-dinasti Islam yang pernah didirikan di sana. Misalnya saja dinasti Mamluk, kemudian dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dan juga beberapa dinasti yang lain. Namun, terdapat dinasti yang paling menonjol di India, yakni dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan dinasti Islam yang berkuasa di India pada abad ke-16 hingga abad ke-19. Dinasti ini termasuk dalam 3 dinasti besar, yaitu Mughal, Turki Utsmani, dan Safawiyah yang muncul pada masa pertengahan. Dinasti Mughal memiliki peranan besar dalam pengembangan agama Islam di India, mulai dari sastra hingga arsitektur. Dinasti ini memiliki beberapa daya tarik untuk dibahas. Misalnya saja karena di India merupakan tempat lahir dan berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha yang dapat dikatakan sudah mengakar kuat dalam masyarakat. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di negeri India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kejayaan dinasti Abbasiyah. Zahiruddin Muhammad Babur adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Pada masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi kepemerintahan. Awal kepemimpinannya
Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh, utamanya dari kalangan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu yang tak menyukai kerajaan Mughal segera menyusun kekuatan gabungan. Tapi Zahiruddin Muhammad Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Kemudian pada tahun 1530, Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia usai menumpas perlawanan Muhammad Lodi di dekat Gogra setahun sebelumnya. Pengganti Babur adalah putranya sendiri, yaitu Nasiruddin Humayun. Pada masa ini kondisi kerajaan Mughal tidak stabil karena mengalami sejumlah perlawanan. Kemudian puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, yaitu Akbar Khan. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik sulahul ataupun toleransi universal. Artinya, semua rakyat India dipandang sama, jadi tidak ada yang dibedakan. Kemudian mereka tidak dibedakan oleh perbedaan etnis maupun juga agama. Kemajuan yang dicapai oleh Akbar masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya, yaitu adalah Jahangir, kemudian Shah Jahan, dan juga Aurangzeb. Shah Jahan yaitu putra Jahangir memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1631 sampai dengan 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal dibangun selama kurang lebih 12 tahun, dan bangunan Taj Mahal ini berdiri di antara tepi sungai Jamuna. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang oleh putra tertuanya, yaitu Bahadur Shah. Bahadur adalah penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada perlawanan Sikh dan perlawanan penduduk Lahore. Ini terjadi karena Bahadur terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Mulai saat inilah dinasti Mughal memasuki masa kemunduran. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan. Kemudian, hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan sangat ambisius, sebagaimana nenek moyang mereka, yaitu Timur Leng. Perebutan kekuasaan mewarnai perjalanan dinasti Mughal yang menyebabkan perang saudara yang sangat berkepanjangan. Faktor lain yang sangat berpengaruh dalam mempercepat kehancuran dinasti Mughal adalah serangan dari pihak luar, yaitu serangan dari dinasti Safawi yaitu Persia, kemudian Afghanistan, hingga pemberontakan agama Hindu. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi karena jalur-jalur perdagangan mulai dikuasai oleh bangsa barat. Kemudian yang selanjutnya adalah warisan dari dinasti Mughal. Banyak peninggalan bersejarah yang didirikan oleh dinasti Mughal selain juga Taj Mahal, yaitu adalah istana atau kota Fatehpur Sikri. Bangunan bersejarah bercorak Hindu dan Islam ini dibangun oleh Akbar pada tahun 1569 Masehi. Bangunan ini didirikan untuk mengenang seorang sufi dan wali Allah bernama Hazrat Salim Christi. Di kota ini pula terdapat sebuah masjid agung dan bulan darwaza, yaitu pintu tinggi yang dikenal sangat indah. Dinasti Mughal juga meninggalkan Benteng Merah atau Lalikila pada tahun 1638. Shah Jahan merancangnya sebagai benteng dan juga istana. Di dalam benteng itu terdapat bangunan istana berhiaskan aneka lukisan dan ornamen kaca, pavilium, jalanan lebar, pasar, tempat ibadah,
tempat tinggal istri-istri raja, dan tempat pemandian anggota keluarga raja. Masjid yang terkenal di dalam Benteng Merah tersebut adalah Masjid Moti ataupun Masjid Mutiara. Dan masjid itu dibangun pada tahun 1659 oleh Aurangzeb, yaitu penerus dari Shah Jahan. Masjid Moti memiliki 3 buah kubah berukuran kecil berhiaskan marmer putih. Kemudian, arsitektur lain yang menonjol dari bangunan masjid ini adalah desain lengkung yang menghiasi 3 buah lorong yang menghubungkan bagian ruang utama masjid dengan halaman. Aurangzeb juga membangun Masjid Badshahi yang terletak di sebelah barat Benteng Lahore. Kemudian, selain peninggalan sejarah berupa bangunan, dinasti Mughal juga meninggalkan karya sastra yang indah. Sastrawan Mughal yang terkenal adalah Malik Muhammad Jayasi dengan karya monumental, yaitu adalah Fatwafat, sebuah karya alegoris yang mengandung kebajikan jiwa manusia. Di bidang militer, pasukan Mughal dikenal sebagai pasukan yang kuat. Mereka sendiri terdiri atas pasukan gajah, kuda, dan juga meriam. Wilayah negeri Mughal dibagi dalam sistem distrik-distrik. Dengan sistem inilah pasukan Mughal berhasil menaklukkan daerah-daerah di sekitarnya. Kontribusi Mughal di bidang ekonomi adalah memajukan pertanian, terutama untuk tanaman padi, kacang, tebu, rempah-rempah, tembakau, dan juga kapas. Pemerintah membentuk lembaga khusus untuk mengatur masalah pertanian. Dinasti Mughal juga banyak memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan. Sejak berdirinya kerajaan itu, banyak ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu. Bahkan juga Istana Mughal pun menjadi pusat kebudayaan di dunia. Demikian sejarah singkat dari dinasti Mughal di India. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.